Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Aku mencintai-Mu Tuhan, aku mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, thank you Jesus. Terima kasih Yesus. I love you Lord, and I'll lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Amen. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I'll leave my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. And let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you. I love you. I love you. I love you, Lord. I love
Terima kasih Yesus buat semua pengorbanan-Mu Tuhan. Nyanyian baru tercurah memenuhi tahta-Mu Yesus. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidupku. And I exalt Thee, and I exalt Thee, and I exalt Thee, oh Lord, and I exalt Thee, and I exalt Thee, and I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, and I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, and I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord. Ku sembah Kau Tuhan di tempat-Mu yang maha kudus, kudus, kudus. Kami tinggikan nama-Mu Yesus di dalam roh dan kebenaran. We exalt You Jesus, my King. We exalt You, my Lord Jesus. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. We sing exalting, and I exalt Thee, yes Lord, and I exalt Thee, Jesus, and I exalt Thee, oh Lord, I exalt You, Jesus, and I exalt Thee, I exalt Thee,
Shalom warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada saat ini. Kita mau sama-sama baca, dengar firman Tuhan dengan judul pagi ini, Jagalah Rumahmu. Dalam Matius 12 ayat 43 sampai ayat 45, apabila roh jahat keluar dari manusia, siapa mengembara ke tempat yang tandus mencari perhentian, tapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah dan menghadapi rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Demikian firman Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita, sesudah kita terima Yesus dalam kehidupan kita, maka semua penghuni lama di dalam diri kita ini, kemarahan, kebencian, sakit hati, kekecewaan, semua dosa ini mereka harus keluar. Karena saat kita terima Yesus, ada Yesus dalam hidup kita dan ada Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi semua penghuni lama tidak boleh menempati lagi tubuh ini, rumah Allah ini. Karena di dalam 1 Korintus 3 ayat 19 mengatakan bahwa kita ini adalah rumah Allah. Nah, kalau rumah Allah itu berarti tidak boleh ada ditempati oleh yang lain. Nah, kalau dia keluar, dia mencari tempat untuk dia bisa berdiam lagi, ini roh jahat ini. Nah, karena dia tidak ada tempat untuk dia diam, dia mau kembali ke tempat yang lama, yaitu dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana apakah kita biarkan dia kembali tinggal di dalam hidup saya dan saudara, ataukah kita ini ambil keputusan dia tidak boleh tinggal dalam hidup kita karena ini rumah Allah, tempat berdiam roh Allah. Nah, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan iblis itu pencuri, adalah pencuri, datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi dia datang pencuri itu mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita, mencuri kesehatan, mencuri ekonomi, mencuri apapun yang baik dari hidup kita. Dan dia kemudian membinasakan, mencuri, membunuh dan membinasakan kehidupan kita. Tapi dikatakan Yesus datang supaya kita memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sama-sama. Bagaimanakah dia yang tadi mengembara lalu kemudian dia bisa mau kembali dan bisa menempati rumah lama. Nah, kita akan belajar sama-sama saudaraku, yaitu bagaimanakah langkah-langkah apa pada kita waktu kita menghadapi kelicikan iblis. Jangan biarkan rumah itu kosong. Undang Yesus dalam hidup kita. Dia jadi Tuhan, jadi Raja. Dalam Wahyu 3:20, buka pintumu sehingga dia masuk, dia duduk, makan. Artinya mari kita terus membina persekutuan dengan Tuhan Yesus dan biar dia berkuasa dan Roh Kudus memimpin, Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Nah, yang kedua, jangan kita beri kesempatan kepada iblis, yaitu jangan buka celah, jangan biarkan dosa, jangan biarkan amarah, jangan biarkan sakit hati, jangan biarkan kebencian, jangan biarkan takut, jangan biarkan tidak percaya. Karena pada saat kita lakukan dalam pikiran, dalam hati, maka pintu terbuka untuk penghuni lama, dia mencari jalan untuk masuk. Sebab dosa itu pintu, landasan untuk iblis itu masuk. Oleh sebab itu yang ketiga berkata, berjaga-jagalah. Karena iblis itu berjalan berkeliling mencari mangsa yang akan ditelannya. Jadi dia cari kesempatan. Bagaimana dia bisa masuk? Begitu ada kesempatan, kita benci, marah, kecewa, sakit hati, takut, dan kita tidak mau bereskan, kita tidak mau selesaikan, kita mengeraskan hati, kita menjadi sombong karena tidak bisa terima perlakuan orang. Sehingga pada akhirnya kita kemudian menjadi kecewa. Oleh sebab itu berjaga-jagalah.
iblis itu berjalan berkeliling, jangan buka pintu, jangan beri kesempatan dalam kehidupan saya dan saudara. Yaitu juga Tuhan Yesus berkata dalam Matius 26 ayat 41, berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu dapat kuat bertahan saat kamu menghadapi cobaan. Artinya, mari kita buka hati, kita siapkan hati, kita siapkan pikiran. Semua yang di dalam kita menjadi rumah Allah ini, tidak ada kesempatan untuk iblis masuk dan bekerja, untuk dia tinggal dalam hidup kita. Dia bisa jalan berkeliling cari jalan, tapi kalau kita tutup sudah, kita tidak beri kesempatan, dia tidak bisa masuk dalam hidup kita. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami ucap syukur buat firman-Mu. Kami minta ampun Tuhan karena kami lupa, kami tidak tahu, kami tidak sadar. Begitu kami marah, begitu kami mengomel, begitu kami tidak percaya, begitu kami takut, itu berarti kami buka pintu untuk iblis masuk kembali dalam hidup kami. Sebab itu saat ini kami minta kepadamu, ampunilah Tuhan, sucikan. Saudara lihat apa yang ada dalam hati saudara, dalam pikiran saudara. Kalau ada yang ingin balas dendam, kalau ada yang merasa sudah tidak tahan sehingga kemudian mau mundur, mau mengomel, kami datang dan kami mau katakan, Tuhan, kami mohon ampun daripadamu. Kami minta supaya Engkau sucikan pikiran kami, Engkau sucikan hati kami, supaya kami didapati betul-betul pintu rumah Allah ini tertutup rapat dan kuasa darah Yesus menyucikan dengan kuasa darahnya. Sebab itu berikan kepada kami hati yang tekun mencari wajah-Mu, bersekutu dengan Engkau. Kami mau isi pikiran dan hati ini, kami mau pelihara tubuh ini dengan cara yaitu membaca firman, merenungkan, masuk di dalam pujian penyembahan, dan bersama-sama kami berdoa kepadamu. Doa untuk pribadi, doa buat orang lain, doa buat bangsa dan negara. Sebab itu Tuhan, kami berterima kasih karena kami tahu jalan caranya supaya pencuri itu tidak bisa masuk. Kami tutup pintu itu, kami kunci rapat-rapat, dan kami minta kuasa darah Yesus menyucikan kami. Kuasa darah Yesus mengampuni kami. Kuasa darah Yesus menghalau dan mengusir semua kuasa iblis setan yang mengganggu-gugat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.